Hadirin sekalian, untuk selanjutnya kami mohon perkenan Al-Mukarram Hadratus Syekh Miftahul Ahyar sebagai Ar-Rais Al-Am untuk PBNU memberikan tausiah dan sekaligus doa penutup. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai dipersilahkan. Beliau termasuk yang sangat dekat sekali dengan Abah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' bi qiraati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim atharihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin liqulubil mu'minin. La syakka anna dhalika matlubun syara'an liqali sahibi ta'ifah Syekh al-Imam Abdul Qasim al-Junaidi. Inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bi syahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak. Wa balaghana anna inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat min rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka binuri wajhil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimul azim an tusalliya ala maulana Muhammadin dil qadril azim wa ala ali nabiyil azim bi qadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammadu ya dzal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dhalik wa jama' bainana bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqdatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lidatina min jami' wujuh fid dunya qabla akhirati ya azim. Amma ba'd. Hadratil kurama izza wal ulama wal masyayikh wal habaib al abajil wal amathil yang kami hormati, kami muliakan. Ala muqaddimatihim punyai mukarramah, punyai mutammimah, binti Badrut Tamam, istri daripada almarhum al-Mafurlah Hadratil Mukarram Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi, pengasuh pesantren sekaligus Jami'ah Al-Hikam 2 yang mulia Kiai muda kita Kiai Haji Yusron Hashim Muzadi, juga Kiai muda kita Kiai Arif Jamhari,
Semoga beliau-beliau dan semua majelis masyayikh, majelis satid, sadat, Pondok Al-Hikam 2 ini khususnya berikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dan terus bisa memakmurkan, meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum almarhumlah yang betul-betul merintis dari bawah. Saya tahu itu, dan sekarang sudah tampak luar biasa, tampak sudah menjadi mercusuar di daerah Depok ini. Semoga bisa kita tiru, bisa kita ikuti dan melahirkan kader-kader terbaik dalam rangka untuk mengisi kehidupan yang serba tidak menentu ini, yang serba terbalik-balik, yang dulu positif adalah suatu kebaikan yang diharapkan dan dicari-cari, sekarang positif malah dihindari, malah orang lari ketakutan dengan apa yang namanya positif, justru mencari yang negatif. Ini tanda, disinilah kader-kader beliau harus siap menghadapi terbolak-baliknya situasi keadaan yang tidak menentu ini. Para kiai kita semua, Kiai Khalil Nafis yang juga ikut berjuang di sini, tahu itu sampai tadi mengeluarkan foto bertiga dengan saya waktu di sini. Katanya foto kiai keren gitu. Ternyata yang keren itu kacamatanya. Karena pakai kacamata hitam. Dan para teman-teman haidatolan beliau seperjuangan di sebelah kiri ini, saya melihat adalah pejuang-pejuang bersama beliau, mengikuti beliau, dan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ikram dan takdim kami. Ada Ki Adnan dari Jawa Tengah dan yang lain-lain lah, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya hari ini di rumah kebetulan ada haflah. Ada haflah juga di rumah. Saat saya tinggal, saya dengan ibunya anak-anak ke sini. Sekarang sudah ramai wali santri mencari-cari, kemana ini? Pengasuh berdua ini, jangan-jangan melarikan diri. Semalam saya agak terlambat berangkat karena yang biasanya menyupiri anak saya, kebetulan udur juga dua-duanya, mencari supir, baru sekitar jam 8 menemukan supir, dan jam 10 baru berangkat. Tadi jam 7 sekian baru nyampe. Alhamdulillah sisa-sisa penat dan payah masih begitu terasa. Rasulullah sudah sabda, as-safar qit'atun minal azab. Perjalanan jauh ya adalah sepotong daripada siksa. Tapi karena ada sebuah semangat, alhamdulillah tahun ini saya mendapatkan pemberitahuan acara haulnya, maka saya sangat perhatikan. Saya betul-betul banyak kenangan-kenangan beliau, dan saya termasuk orang pengagum beliau. Apa pengagum itu? Tidak ada yang tepuk tangan.
Saya adalah salah satu orang yang pengagum beliau. Bahkan sempat saya sampaikan pada almarhum Al-Mafrul Kiai Muhid Muzadi, kakak beliau. Saya sampaikan, Kiai, sulit setelah Pak Karno, Presiden Soekarno, dengan dengan retorika penyampaian yang begitu cantik, indah, dan berurutan, rapi, munadzam. Saya kira tidak ada yang lain kecuali beliau. Jadi manteknya jalan, hikamnya juga jalan. Dan beliau dibuktikan setelah melanglang buana, mancanegara, kemanapun, semua sudah muter, ya. Muter pernah dijelajahi, bahkan saya pernah katut, beberapa kali katut. Ke Mesir katut, ke Libanon juga katut. Ya, kemana lagi ya? Ya itu yang jadi kita buktikan saat ini yang hadir para tokoh-tokoh yang di depan mungkin saya tidak tahu siapa, mungkin nyelempit-nyelempit tokoh-tokohnya. Ini sudah cukuplah sebagai bukti bahwa beliau adalah orang yang baik. Beliau adalah sebagai orang yang minas shalihin. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahbabtun an ta'lamu ma al-abda ma inda rabbih fanduru athana alaih fanduru ma yatba'u minas sana." Kalau kalian ingin mengetahui derajat makom seseorang di sisi Allah, ya, di sisi Allah, ya, derajat makom tinggi di sisi Allah, lihat saja setelah wafat beliau seberapa orang yang memuji-muji beliau, seberapa orang yang memberikan pengakuan-pengakuan baik kepada beliau. Dan ini tidak bisa kita tutup mata. Pengakuan-pengakuan baik, pujian-pujian baik, termasuk saya Al-Fakir, ini pertanda beliau adalah orang-orang yang minas shalihin, orang-orang yang baik, orang yang pernah diwujudkan oleh Allah di dunia ini untuk mengisi sebagian daripada kehidupan kita, mewarnai langkah-langkah kita selama ini. Karena memang sudah menjadi keputusan Allah. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Ya, semua akan mengalami kematian. Yang di depan saya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Bu, sampai akan mati, Bu. Akan meninggal, Bu. Lihat saja yang pucat wajahnya sebentar lagi itu. Tapi yang semengerengah disebut kamu akan mati, panjenengan akan meninggal, tambah seneng. Wah, ini biasanya agak sedikit panjang usianya. Yang ketakutan nih bapak-bapak ini. Saya melihat tadi yang begitu saya bilang mati, terus dia menyembunyikan diri. Bahwa kematian laisa bi adamin mahdin wala fana'in sirfin. Kematian bukanlah sebuah ketiadaan yang murni, bukan kemusnahan seseorang, fanaknya seseorang dari permukaan bumi ini.
tapi hanya taghayyuru halin, perubahan keadaan, wantiqal min halin ila hal, perpindahan dari satu hal ke hal yang lain. Tapi pada hakikatnya manusia itu abadi. Pada hakikatnya pulau panjenengan, ini bahasa Jawa paham ya. Saya dan panjenengan semua itu adalah makhluk abadi ya. Bukan Tuhan abadi, tapi makhluk abadi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ulama salaf, termasuk Khalifah Al-Khamis Umar bin Abdul Aziz menyatakan, ya ayyuhan nas, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila dar. Hai manusia, kalian ini diciptakan untuk sebuah keabadian. Kalian ini diciptakan untuk langgeng, Bu. Bahwa yang wujud ini langgeng semua. Makanya kewujudan kita semua ini sebuah anugerah yang luar biasa. Harus kita syukuri, kita wujud itu harus kita syukuri. Artinya kita diwujudkan oleh Allah adalah sebagai generasi pemenang, kelompok pemenang. Bagaimana sikap orang-orang pemenang? Dia akan gagah, mantap, tidak takut apapun yang dihadapi. Semua dianggap sebagai tantangan. Tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan ini. Semua dijalani, dilaksanakan. Hasilnya dia serahkan kepada Allah. Kita ini adalah makhluk pemenang. Yang kalah adalah yang tidak wujud. Maka kata beliau, innama khuliqtum lil abad, kalian diciptakan untuk sebuah keabadian. Adapun ada kelahiran, ya, ada kedewasaan, ada kematian di alam barzah nanti. Kematian di dunia nyampe alam barzah, lalu dibangkitkan nyampe alam, itu sebuah proses menuju sebuah keabadian. Makanya ulama salaf dulu kalau ketemu temannya, panggilannya bukan bro, hey bro. Bagaimana keadaanmu bro? Enggak. Ya ahlal baqa wa ya ahlad dawam. Hai penduduk yang abadi. Hai makhluk yang langgeng. Itu panggilan sehari-hari. Kematian ini perpindahan saja. Beliau-beliau yang sedang kita kholi ini mereka hidup di alam barzakh. Belum menyaksikan kita, menyaksikan keluarga, menyaksikan putra-putrinya saat ini sedang berkirim doa, mengirimkan hadiah. Betapa luar biasanya beliau-beliau yang sedang kita kholi ini. Beliau tinggal menunggu hari kebangkitan, kita menunggu ya kematian lah. Ya, setelah kebangkitan disitulah keabadian. Dan itu janji Allah dan itu telah diterangkan oleh Al-Quran. Kita akan hidup abadi nanti di akhirat. Tentu ini akan memberikan sebuah motivasi, semangat kehidupan kita. Bukan menjadi bangsa yang kalahan, tapi menjadi bangsa yang menangan. Mestinya seperti itu. Tapi kenyataannya kenapa kita kalah? Besar, banyak, tapi kalahan. Ini ada sesuatu yang belum kita lakukan. Atau ada sesuatu kesalahan selama ini yang kita lakukan. Kita adalah bangsa pemenang. Karena kewujudan kita ada sebuah kenikmatan. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, kematian bagi orang-orang yang sudah menjadi pemenang-pemenang di dunia ini dengan amal-amal solehnya,
dengan pergerakannya untuk islahul ummah. Mereka ini, orang-orang pemenang ini merasakan kematian adalah sebuah kenikmatan. Hanya orang yang pecundang saja yang merasakan mati itu ada sesuatu yang menakutkan. Orang pemenang justru kematian itu yang sedang dia hadapi. Karena dia akan ketemu dengan amal-amal perbuatannya. Dengan kebaikan-kebaikannya selama ini. Makanya Al-Quran di dalam surat Al-Mulk menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah zat yang menciptakan kematian. Wal hayata dan kehidupan. Kenapa maut disebut lebih dulu daripada hayat? Kenapa kata atau kalimat al-maut disebut lebih dulu daripada al-hayat? Karena maut ini mengandung berbagai kenikmatan anugerah yang luar biasa. Paling tidak dengan kematian ada regenerasi. Ada kematian, ada sebuah pergantian meneruskan sebuah perjuangan. Maka beliau almarhum al-Maghfurlah ditimbali oleh Allah sebagai generasi terbaik. Akhirnya ada penerus, ada generasi termasuk kiai muda kita ini, Kiai Yusron dan kiai yang lain. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Cita-cita beliau luar biasa. Hingga tidak ada lain apa yang beliau tinggalkan adalah warisan pondok pesantren. Pondok pesantren bukan sekadar warisan Wali Songo, tapi memang warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah itu sudah ada pondok pesantren yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Ada 70 santri, bahkan ada mengatakan 120, ada mengatakan wafiriyatin sampai 300, wafiriyatin sampai 400. Yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Lurah pondoknya waktu itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Yaman. Memang kebanyakan yang mondok ini dari mancanegara, terutama kebanyakan dari Yaman. Jadi bukan sebuah bid'ah pondok itu. Ada yang mengatakan pondok pesantren bid'ah. Maaf Bapak Karo ini belum saya sebut tadi ya. Kemarin sebenarnya ketemu di Purwakarta, Masya Allah. Pondoknya Ki Abun. Alhamdulillah. Temu saya dengan beliau di sana. Jadi ini warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kebanggaan. Sekarang almarhum al-Maghfurlah mendirikan pondok dan diwariskan. Berarti mengikuti sunnah Rasul. Apalagi untuk menghadapi masa situasi yang seperti ini. Kalau di era industri kita mengenal ada istilah era VUCA. Insya Allah ibu-ibu tidak paham apa era VUCA ini. Makanya bicara sendiri itu loh. Ada yang menghadap timur, menghadap barat, menghadap selatan ya. Ya Bu ya. Dilanjut Bu nggih. Dilanjut. Ketidakpahaman dilanjut. Yang menghadap kanan, kiri, timur dilanjut. Alhamdulillah. Ternyata masih ada juga beliau-beliau. Saya khawatirnya tanpa wujud. Ada wujud tanpa ada suara. Ini menakutkan katanya. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di era VUCA atau era disruption, era yang sudah tidak menentu, tadilah positif menjadi negatif,
negatif menjadi positif. Sekarang referensi kehidupan seseorang sudah tidak pandang siapapun sekarang. Merata. Yang kiai, yang setengah kiai, yang berbau kiai, bahkan termasuk yang kiai bau, dan santri-santri juga. Ini referensinya sudah referensi hoak. Referensinya referensi berita-berita yang hoak. Al-Quran banyak ditinggalkan. Maka tepat di sini pondok pesantren Al-Quran. Karena al-makhraj dalam kehidupan ini ada Al-Quran. Fihi naba'u man qablakum wa khabaru man ba'dakum. Karena Al-Quran mampu, karena memang mukjizat. Isinya memberitakan berita-berita umat kaum sebelum kita dengan benar dan sahih, dan kaum yang akan datang, generasi yang akan datang. Wahablullahil matin. Man takallama bihi faqa. Barang siapa yang bicara dengan Al-Quran, dia akan unggul. Di sini jawabannya Al-Quran. Tapi karena Al-Quran itu adalah kalamullah, perlu kita juga mempersiapkan perangkat-perangkat dengan baik. Secara tertib. Karena apa? Kalau orang memahami Al-Quran, sebelum dia sempurna keimanan dan keyakinannya, ini justru mengkhawatirkan. Kebanyakan para kelompok-kelompok keras, aliran-aliran keras, yang hanya hitam putih melihat agama ini, karena apa? Karena imannya ini belum tertata dengan baik, keyakinannya belum tertata dengan baik, lalu dia coba-coba mempelajari Al-Quran. Maksudnya ilmu Al-Qurannya yang dipelajari. Tidak ada tuntunan. Makanya di sini dipelajarkan semuanya itu agar tertuntun dengan baik. Pada zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik zamannya sahabat Abdullah bin Umar masih muda, sahabat Hudzaifah bin Yaman, juga rata-rata pemuda ini. Beliau menghadapi kelompok-kelompok khawarij, kelompok-kelompok keras. Pernyataan beliau, nahnu qaumun ta'allamnal iman qoblal Qur'an wa antum qaumun tata'allamunal Qur'an qoblal iman. Kalian kelompok keras, kelompok khawarij, kelompok yang mudah mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan orang. Kami ini pemuda-pemuda yang tumbuh dari keimanan yang mantap, lalu kami mempelajari Al-Quran, maka Quran itu memberi ilmu yang banyak pada kami. Tapi kalian, iman kalian belum mantap, belum tertata, belum merasuk. Masih di tenggorokan sini, lalu kamu mempelajari Al-Quran, ingin mengambil ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, akhirnya kamu hanya ketemu dengan kulit-kulitnya saja, akhirnya kamu hitam putih, ya, secara zahir, mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ah orang dan nisbah. Alhamdulillah. Maka sudah benar di sini diselenggarakan pendidikan, Bu. Kalau punya anak, jangan sungkan-sungkan taruh di sini. Kan Rasulullah akan menuding orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap putra-putrinya, generasi mudanya. Kenapa? Karena salah menitipkan pendidikannya.
Wong saya menitipkan di sekolahan yang unggulan, sekolah yang sudah terkenal melahirkan anak-anak yang cerdas. Manakala dikirim untuk lomba nasional internasional dia juara. Saya titipkan itu di sana. Kenapa kami masih salah? Salah, Bu. Karena tempat-tempat lembaga yang kalian titipi itu lembaga yang tidak menjamin anak didiknya benar, hanya menjamin pinter saja. Ini bahayanya. Kalau orang hanya pinter saja tapi tidak benar, habis. Negara ini habis. Kekayaan alam habis. Indonesia ini kaya raya. Tapi hampir habis kekayaannya. Ternyata rakyatnya, panjenengan, gimana Bu posisinya? Minal mustata'afin, minal fuqara wal masakin, atau sebaliknya. Kenapa? Karena ini sudah kena orang-orang pinter tapi tidak benar itu. Makanya di sini saya yakin para asatid ustadzatnya dan kiai-kiai pengasuhnya akan berupaya ada keseimbangan antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektualnya. Karena ini yang penting pada saat ini dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Ini sepertinya kok tidak paham. Kok diam saja. Ini ada kesalahan ini. Kenapa kok saya yang disuruh? Ada laporan daerah sini belum ada yang nyantri ke sini itu katanya. Lah ini makanya. Kelihatannya kok bengong gitu ya. Ya mungkin ya salah kok saya yang diminta untuk menyampaikan maidu hasanah ini. Saya ini kan orang yang model kecelakaan sejarah. Tadi disebut Rois Amsumnya, saya ini Rois Awam. Tasma'u bil mu'aidi khair min antara. Ya mungkin itu sebagai bukti ada suatu hadis idza aradallahu infada qada'ihi wa qadari salabadawil ukulahum hatta nafada amruhu wa qada'u wa madha amruhu fa'ada ukulahum wa fawaqatin nadamah. Manakala Allah menghendaki lolosnya qada qadar Allah, takdir Allah, sesuatu seperti terpilihnya saya sebagai Rois Am, ya memang takdir Allah ini, ya. Tapi orang lain mungkin tidak menginginkan, gitu. Akhirnya diambil kesadaran oleh Allah, mereka diambil, ya. Salah badawil ukulahum, yang punya akal-akal yang cerdas itu diambil semua pemahamannya, kesadarannya, maka jatuhlah takdir Allah, terpilihlah saya. Begitu setelah terpilih, lewat, dikembalikan kesadaran oleh Allah, baru menyesal. Kenapa kok si dia yang kepilih? Ini namanya kecelakaan sejarah ini. Dan itu terjadi bagi apapun. Allah kalau ingin dan menghendaki jatuhnya suatu takdir yang tidak kita inginkan, semua tidak menginginkan, gampang. Akalnya manusia ini diambil oleh, kesadarannya ditutup oleh. Begitu ditutup, dijatuhkanlah takdir itu. Setelah takdir jatuh, dikembalikan kesadarannya, penyesalan. Tadi kalau begini, tidak begini. Kalau tidak begitu. Kalau saya demo begini, tentu tidak terjadi begini. Itu sudah terjadi.
Kodok qadar Allah telah jatuh, telah nempel. Contohnya ya seperti saya ini. Kalau sahabat ingin tahu contoh ya saya ini orang yang ya apa? Tidak diinginkan tapi kodok qadar Allah terjadi. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Pendidikan pentingnya. Beliau betul-betul sudah tepat. Saya katakan beliau itu orang yang cerdas. Cerdas otaknya, pandai menyusun kata-kata, ada kecenderungan mencintai atau bertasawuf. Maka pondoknya dinamakan Al-Hikam. Baik yang di Malang maupun yang di sini. Kita tidak main-main dengan Al-Hikam. Karena ini falsafah tinggi, mengandung mantek, logika, pelajaran yang tinggi, juga hikmah-hikmah yang luar biasa. Artinya pondok hikam ini, Al-Hikam ini menyelenggarakan dan menyanggupkan diri insya Allah walaupun berapa persen hikmah, falsafat Islamiyah, ya, dan ketauhidan yang tinggi, sekaligus ilmu logika yang bersih, insya Allah ada di sini. Makanya jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Daripada Kanjeng Nabi nanti menuding kamu salah. Kenapa salah ya Rasulullah? Kamu keliru meletakkan putra-putrimu di pendidikan yang tidak menjamin anak didik menjadi benar dan pinter. Di mana pendidikan yang benar dan pinter menjamin itu? Ya di Al-Hikam sih. Bukan yang di sono. Yang di sono itu hanya menjamin pinter dan cerdas. Memang otak anak didik dipompa sedemikian rupa. Akhirnya menjadi anak yang cerdas, unggul, menangan, diadu debat, diadu lomba apa di nasional, internasional menang. Tapi tidak ada jaminan benar. Benar ini penting. Benar inilah yang akan menata kehidupan. Benar inilah yang akan melahirkan kejujuran dan keadilan. Walaupun ada orang benar, bisa adil, bisa jujur, tapi tidak sebanyak itu. Tidak menjadi sebuah kaidah. Kaidahnya yaitu tadi, benar melahirkan adil, jujur. Makanya Rasulullah dawuh, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa innama abaw yuhawidani ayunasirani. Tambahan saya sendiri, ayubajingani ayumalingani. Itu tambahan saya. Rawahu Muslim. Saya Muslimnya. Ya? Setiap bayi yang dilahirkan pasti lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Bagaikan kertas yang putih. Terserah pemiliknya. Mau ditulisi apa kertas ini? Kalau kertas ini ditulisi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kertas ini akan berhukum mushaf. Tidak sembarang orang boleh pegang kalau tidak punya wudu. Kenapa? Berhukum mushaf. Mushaf itu ya yang panjenengan sebut Quran itu mushaf namanya. Mushaf itu ya itu. Kitab yang ada tulisannya, buku yang ada tulisannya Al-Quran. Al-Quran itu isinya. Bukunya itu mushaf. Kertas apapun kelasnya, kalau kita tulisi ayat kursi, kita tulisi suratul ikhlas, kita tulisi ayat-ayat kalimat-kalimat thayyibah, mulia hidupnya. Tapi kalau kertas, ya sebaik apapun, kualitas terbaik, tapi kalau digambari nyonya-nyonya ongkep, kalau gambarnya gambar orang Indohoi, ya kalau gambarnya orang Nukmanuan, bagaimana hukumnya? Sampah ini sampah. Isinya cerita-cerita Parno.
porno. Jadi isinya cerita-cerita porno. Kertasnya berkualitas, sampah ini. Tidak ada artinya. Tidak ada kemuliaan. Maka anak ini seperti kertas ini. Kalau diisi dengan kalimat thayyibat, diisi Al-Quran, ya, di pondok pesantren Al-Hikam, maka akan menjadi anak-anak yang mulia. Tapi sebaliknya, diserahkan pada pendidikan yang tidak ada jaminan menjadi manusia-manusia benar, Rasulullah akan menerik fa innama abau yuhawidani ayunasirani. Dituding Rasul, kamu penyebabnya. Anakmu jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, menjadi pencoleng, menjadi pemabuk, ya, morfinis dan sebagainya. Karena kamu salah kontrol, salah meletakkan pendidikan itu. Kalau sudah anak dititipkan pada pesantren, kiai dan para ustadznya sudah siap menjadikan anak-anak yang benar dan pintar itu tadi, alhamdulillah tanggung jawab orang tua sudah diambil alih oleh pengasuh pesantren. Akhirnya orang tua sudah ringan. Ringannya tinggal buat anak terus. Nah, sudah ringan, jadi lempar ke pondok. Buat anak lagi jadi lempar ke pondok, kan gitu. Karena sudah ringan. Karena sudah ada yang tanggung. Saya mencari lembaga mana yang punya tanggung jawab yang besar untuk membuat anak didiknya menjadi anak yang benar. Saya mencari di mana. Kalau pinter banyak. Benar sekarang ini, di kehidupan akhir-akhir ini, pemimpin yang benar itulah sekarang yang sedang dicari. Ya pinter, ya penting, tapi benar. Bagaimana tidak penting? Ayat-ayat redaksi pelantikan kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulan Nabi adalah kan surat Al-Alaq 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam. 5 ayat ini redaksi. Kita ambil 1 ayat saja, sudah luar biasa. Iqra bismi rabbik. Iqra, bacalah. Yang dimaksud bukan hanya sekedar baca tulisan. Itu ya memang. Tapi membaca apa yang bisa dibaca. Sampai membaca isyarat-isyarat, keadaan-keadaan, tanda-tanda alam. Baca semua itu. Ya. Yang tampak, yang tidak tampak, baca. Itu maksudnya. Artinya apa? Jadilah engkau orang yang punya kemampuan. Jadi Iqra itu artinya jadilah engkau menjadi orang yang punya kemampuan. Kemampuan yang tanpa batas. Artinya Islam itu tidak bertentangan dengan teknologi. Dengan ilmu. Sampai kapan? Sampai di mana adanya yang namanya ilmu. Yang namanya teknologi. Kejar, ambil. Karena Islam tidak bertentangan. Tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Kenapa? Perintah Iqra itu perintah jadilah kamu menjadi orang yang punya kemampuan tanpa batas. Gelar dimanapun ambil semua gelar. Di barat, di timur, di Eropa ada gelar, ambil. Tapi jangan lupa, karena ayat ini tidak Iqra saja yang berdiri, tapi ada kelanjutnya. Bismi rabbik. Kemampuan yang tanpa batas itu dikontrol oleh bismi rabbik. Bismi rabbik itu adalah sebuah perintah agar kita memperkuat spiritual kebenaran kita ini. Kecerdasan spiritual ini. Yang kita terjemahkan dengan benar itu tadi. Jadi pinter harus didampingi oleh benar. Ambil semua ilmu. Tapi jangan lupa harus didampingi oleh benar. Kalau tidak ada benar, berbahaya. Karena Islam memang tidak bertentangan. Tidak ada larangan ambil semua. Dimanapun ada. Sampai-sampai ada dawuh Rasulullah, al-hikmatu dhalatul mu'min. Aina wajadaha akhadaha. Hikmah, ilmu yang nafi' itu dhalat, ibarat sesuatu
barang yang hilang dari seorang muslim, dari orang mukmin. Oleh karena itu, manakala kamu ketemu dengan barang itu, ambil. Aina wajadaha. Dimanapun ketemu. Di tangan siapa, ambil. Apalagi ditunjang dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang sampai sekarang ila yaumil qiyamah tidak akan tak ada tandingannya. Teknologi setinggi apapun dah. Itu stempel umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil semua. Saya itu dulu di Surabaya, waktu masih jadi pengurus cabang, punya teman. Gelarnya itu banyak sekali. Dia sudah sepuh, tapi ada sekolahan baru, sekolah dia, dapat gelar, tambah gelarnya. Di mana ada sekolah baru, dia sekolah, tambah. Akhirnya gelarnya renteng-renteng. Ditulis di buku, bukunya habis, gelarnya belum habis. Itu di Surabaya. Jadi seperti itu Islam. Tapi jangan lupa. Kenapa? Kalau ilmu, kepintaran, kecerdasan tanpa didampingi oleh kebenaran, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Iqtida'ul Ilmi wal Amal. Belum menyatakan fid dunya tughyanani. Tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal. Walladhi yunjika min tughyanil ilm al-ibadah. Walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala. Kira-kira ini dilanjut apa enggak kok diam? Apa sudah habis waktunya? Dilanjut ya? Ya, saya artikan. Di dunia tughyanan, di dunia ini ada dua keculasan. Culas itu perbuatan yang melewati batas, melanggar aturan, tatanan, ya, sama dengan dolim lah. Tapi mungkin karena kata culas itu agak sulit difahami, hampir kita tidak pernah mendengar ucapan culas. Tapi kalau saya robah dengan kata selingkuh, insya Allah banyak yang paham. Karena selingkuh itu sudah viral sekali ya. Jadi kalau saya bahasakan dengan selingkuh ini cuma memudahkan saja ya. Di dunia ini ada dua perselingkuhan. Paham? Yang pertama, tughyanun fil ilm. Perselingkuhan ilmu pengetahuan. Nah ini. Tughyanun fil ilm. Walladhi yunjika min tughyanil ilm al-ibadah. Ini dawuhnya termasuk Imam Junaid mendawuhkan di mana-mana riwayat ini. Yang bisa menyelamatkan dari perselingkuhan ilmu pengetahuan adalah ibadah. Nah, ibadah itu ya bismi rabbik itu tadi. Atau dalam bahasa Al-Quran yang lain, khasyatullah, innama yakhsyallaha min ibadihil. Ulama kalau tidak didampingi oleh khasyatullah, ini potensi untuk berselingkuh. Jadi ulama kalau tanpa ada embel-embel khasyatullah akan punya potensi berselingkuh. Kalau sudah tanpa embel khasyatullah, maka artinya bukan ulama lagi ya, cerdik cendekiawan, orang apa yang mendapat gelar-gelar yang pokoknya maha guru dan sebagainya itu. Hanya gelar seperti itu. Tapi Quran sudah mengikat manakala ulama ya ulama amilin, ulama amin itu ya ulama yang punya khasyatullah itu. Yang dalam hari jadi kejadian Rasulullah dan kenabian Nabi Muhammad SAW turun wahyu Iqra bismi rabbik. Ismi rabbik inilah adalah lambang atau perintah agar kepintaran, kecerdasan kita ini harus digandengi dengan. Kenapa saya menekankan ini? Ini bahaya saat ini. Itu tadilah positif, negatif itu sudah berbalik-balik. Orang benar ngomong benar justru akan dibully. Orang ngomong benar itu keluar di media
sudah lain. Justru menjadi bahan. Bahkan oleh orang lain menjadi uang ini. Omongan-omongan ini dirubah menjadi uang, diselipkan sedikit, dibelokkan sedikit, jadi uang. Itu zaman kita. Makanya orang tua sekarang ini rasa was-was, gampang menghadapi hidup. Satu-satunya jalan yaitu tadi disebutkan dzikrus sholihin, kumpul dengan orang soleh. Nah, kumpul dengan orang soleh bisa kita kumpul dalam rangka haul ini. Haul itu kan menyebutkan mangkobah, kebaikan, keunggulan, sifat-sifat terpuji daripada sahibul haul agar kita tiru. Dan itu menjadi sebuah kerinduan bagi kita, suasana di saat Al-Maghfurlah hidup dengan suasana setelah Al-Maghfurlah wafat. Masih hidup, berita-berita hoax itu masih ya ada, tapi tidak seperti sekarang. Pembalikan kata-kata, pembalikan benar dan salah, menipisnya pemahaman benar dan salah, itu tidak seperti sekarang. Sekarang ini sudah ada industrinya. Industri untuk menyesatkan. Sekarang orang memviralkan sebuah berita atau membuat sebuah apalah, dimasukkan ke YouTube. Kalau ini mendapatkan tanggapan yang luar biasa sampai ratusan juta, dia punya dapat uang banyak. Bisa jadi termasuk penghasilan. Tidak jelas ini benar apa enggak, yang penting ini masa kita. Makanya benar ini menjadi penting saat sekarang ini. Tapi pinter juga penting. Kalau benar dong enggak pinter. Kata Ki Warangga Warsita. Ya. Sesuk-sesuk yen wis ana prau mlaku ning awang-awang, wong wadon wis padha ilang wirange, wong lanang wis padha ngasorake awake. Wong bener denger-denger, wong jujur kojur, wong pinter padha keblinger. Zaman edan, sing gak melu edan gak keduman. Nek kepengin keduman edano bareng-bareng. Jadi dawuhnya beliau ini dawuh yang keluar dari kecerdasan spiritual. Padahal beliau itu seorang bangsawan, keluarga sultan. Tapi karena merasa kering, kecerdasan spiritualnya, otaknya cerdas, tapi hatinya kering, akhirnya mengelang-lang buana sampai ke Ponorogo, ketemu dengan Syekh Hasan Basari, belajar ilmu tentang kecerdasan spiritual. Akhirnya dawuhnya tembus tanpa ada dinding yang menyekat, tanpa ada tembok yang mampu menghalangi. Dawuh yang ratusan tahun sekarang nampak. Wong bener denger karena apa? Benernya tidak pinter. Jadi kalau sekarang sama jadi orang bener saja kan bagus, tapi tidak pinter denger sampean. Tidak ada yang ngundang sampean. Ada pendaftaran legislatif tidak masuk, wong sampean cuma bener toh, tidak pinter itu. Ada pencalon pilpres, pil yang lain, tidak katut zaman kalau hanya bener saja. Makanya denger. Yang jujur, kojur. Orang jujur sekarang, waduh kojur sudah. Jadi timpahan dan diambil manfaatnya saja. Tapi sebaliknya pinter kalau tanpa benar keblinger. Itu tadi akhirnya selingkuh. Kita ingin ya, Al-Hikam 2, Al-Hikam 1 ini menjadi salah satu pesantren yang mampu melahirkan santri-santri yang di samping santri dari segi brainer-nya bagus, karena ini juga perintah agama, apalagi hidup di akhir zaman itu, kalau ada pilihan, saya suruh milih,
hidup di akhir zaman ini lebih milih kaya apa melarat? Saya milih kaya saja. Kalau sekarang jadi orang melarat, Masya Allah. Aduh, bisa-bisa betul-betul kafir. Kadal kafru, kadal fakur ayakuna kufran. Walaupun tidak semuanya itu. Karena ada hadis lain, maksha alaikum al-faqra, walakin aksha alaikum antum sotat dunia kama busitat alaman kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatahlikakum kama ahlaknahu. Jadi harus seimbang. Memang kita, tapi untuk akhir ini kefakiran bahaya. Imannya bisa digadaikan. Jadi kalau ada pilihan saya milih kaya saja. Ya. Nah, ini karena apa? Karena situasi sekarang kaya. Kita tidak akan jadi bulan-bulanan oleh beberapa gelintir manusia. Memang ada tangan-tangan kuat menginginkan warga kita, khususnya warga NU, itu jangan kaya. NU jangan bubar, NU harus hidup. Jangan sampai mati, tapi jangan kaya. Makanya sekarang NU mulai harus melakukan menggali ekonomi keumatan. Karena itu juga amanah dari Syekhana Khalil. Karena apa? Bukan hanya tongkat saja yang dikirimkan, tapi surat Toha ayat 17-23 yang di situ ada ayat wa'ahu subya ala ghanami waliyafiyah ma'ribu ukhra, itu adalah khususnya di babakan ekonomi menjadi amanah besar. Mudah-mudahan periode ini ekonomi nggih sampean semualah terangkat sejahtera. Yang penting tadi itu jujur dan adil, itulah rahasia sebuah keberhasilan. Para bapak, para hadirin tadi sudah diterangkan betapa almarhum Al-Mafruz demikian rupa perhatiannya terhadap NU. Sampai-sampai di sini siap, ya siap apapun, baik PB maupun anu. Ini sebuah semangat. Memang kita ini besar karena dibesar NU. Kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu para generasi-generasi muda, para santriwan santriwati, mahasiswa-mahasiswi di Al-Hikam ini, mari kita gali kebaikan-kebaikan beliau, mangkoba-mangkob beliau, apa yang diwasiatkan beliau, dan keluarga besar beliau termasuk putra-putrinya, terus diberikan kekuatan oleh Allah, ya, bisa terus melanjutkan kebaikan-kebaikan almarhum Al-Maghfurlah ini. Para santri, para handai taulan dan teman-teman beliau juga terus ikut memberikan dorongan dan jadikan halakoh-halakoh semacam ini, ya, zikro-zikro semacam ini untuk membangkitkan kembali sumber-sumber kebaikan. Kita alhamdulillah kumpul di peringatan haul ini seperti merasakan zaman beliau masih hidup, seperti ini. Bila perlu tiap bulan ada haul lah. Biar tidak dituting bid'ah gitu loh. Ini termasuk bagus ini. Mestinya kan tanggal 16 ya halnya. Sekarang tanggal 20. Berarti membuktikan kita tidak membuat ketetapan waktu di waktu yang tetap, bisa berubah-ubah. Nah ini bergeser. Ya, dan dibuktikan walaupun hanya sekali, besok kembali lagi. Kan bukti ini sudah. Bukti bisa bergeser. Mereka sudah tidak punya alasan untuk menuding bid'ah dan sebagainya. Padahal di Quran itu peringatan khol itu, Pak. Coba buka surat Maryam itu. Wadhkur fil kitabi Maryam. Apa maksudnya? Ingatkan tentang Sayyidah Maryam. Ingatkan itu, ceritakan kebaikannya. Menceritakan itu khol. Bahkan peringatan Maulid ada di surat Maryam. Bahkan surat Ibrahim menyatakan wadzakirhum bi ayyamillah. Peringatkan mereka bi ayyamillah dengan hari-hari besar Allah. Yaumul Maulid adalah yaumu ayyamillah. Pun ngaten mawon nggih. Ngapunten, saya mohon maaf
Sungguh saya mohon maaf, saya kesini hanya sebetulnya ingin hadir ya. Karena undangannya juga tidak diminta untuk tausiah, tidak. Hanya saya di BCI, ini hallnya wah saya semangat. Mudah-mudahan ya ini adalah sebuah hal yang bisa kita pertahankan, kita langgengkan sebagai menggali sumber-sumber kebaikan dan untuk memberikan ajaran-ajaran penting pada generasi muda. Saya ingin cerita banyak karena lama tidak ketemu dengan sampean, tapi sudah saya cukupkan saja. Kurang lebihnya maaf. Kalau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ada dalil-dalil yang tidak tepat mohon diluruskan. Ihdinas mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.